Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang tidak terhitung kepada kita semua. Dan satu kenikmatan yang itu berharga adalah kenikmatan kita cinta dengan ilmu. Kita mempunyai kecenderungan untuk senang menghadiri majelis ilmu atau pengajian. Karena di zaman sekarang banyak yang melalaikan kita, sehingga kita lebih mengutamakan atau lebih suka dengan majelis-majelis lain dibandingkan menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang yang mau duduk bersabar, keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Beliau mengatakan tidak ada seorang yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu, melainkan malaikat itu akan ridho kepada orang tersebut dan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Nabi SAW juga mengatakan barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia akan terus-menerus di jalan Allah sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Dan tidak ada salahnya, tidak ada ruginya ketika kita menyabarkan diri untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan. Dan ternyata thalabul ilmi itu termasuk jihad fi sabilillah. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melarang atau melawan orang-orang kafir. Yang keempat, baru jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri, itu juga ada 4 tingkatannya. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu kita untuk bisa sabar duduk di majelis ilmu belajar. Ini yang baru pertama, Pak. Setelah itu baru jihad berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari, sehingga ilmu yang ada di otaknya itu tidak sekedar informasi saja, tapi terwujud dalam amal nyata sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dia berjihad, berusaha untuk menyebarkan ilmu yang dia sudah ketahui. Ya kan? Baru yang keempat, ketika dia mendapatkan gangguan, ketika menyebarkan ilmu tadi, dia bersabar. Ya kan? Dia bersabar. Jadi kita itu baru tahap awal untuk berjihad. Masih panjang sebenarnya perjalanan kita. Ya kan? Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair. Nama Pak? Al-Kabair yang artinya nama dosa-dosa besar. Ustaz mau sih belajar Al-Kabair. Kita belajar kabair ini bukan untuk kita kerjakan. Gimana nggih? Wong. Sinau mateni wong
bukan mempelajari bagaimana cara membunuh orang, bukan, ya kan? Tapi mempelajari bagaimana besarnya dosa membunuh orang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dosa besar yang ketiga. Napa niku? Al-kabirah ats-tsalisah, as-sihru, perbuatan sihir. Apa Pak? Sihir. Dan ternyata Pak nggih, di masyarakat ini sihir itu termasuk perbuatan yang masih banyak tersebar juga. Bekerja sama dengan syaitan termasuk perbuatan atau amaliyah yang masih banyak tersebar di masyarakat. Mungkin kalau kita di antara teman-teman yang ngaji itu sudah tidak ada, tapi di antara masyarakat awam itu masih menggunakan hal-hal yang berbau sihir atau berbau bekerja sama dengan jin. Ya kan? Mungkin jenengan yang di pasar itu sudah tidak asing. Terus Pak, ya kan? Nah, ini dia mengorbankan sesuatu yang banyak untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit. Dia mengorbankan akhiratnya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Baik, kita insya Allah membahas sihir sedikit demi sedikit. Monggo kita pahami bareng-bareng. Sihir niku napa Pak? Secara bahasa, sihir itu adalah sesuatu yang lembut dan bisa mempengaruhi. Sesuatu yang lembut sehingga dia bisa mempengaruhi. Itu secara bahasa. Contohnya Nabi SAW mengatakan, inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu seperti sihir. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya kalau kita mendengarkan seorang yang ceramah dengan berapi-api, ceramah dengan retorika yang bagus Pak, nggih, jenengan bisa melihat ceramahnya dengan seperti ini Pak. Oh, jenengan tersihir, terpengaruhi dengan cara yang lembut. Kalimat itu masuk ke dalam hati, nyantol, sehingga jenengan mengatakan, oh, itu sihir secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sihir itu apa? Sesuatu yang berupa mantra, jambi-jambi, buhul. Buhul niku napa? Sesuatu yang diikat. Ini lagi. Biasanya orang kalau terkena sihir itu ada yang diikat. Atau amalan tertentu yang dilakukan dengan bantuan setan. Ini kan. Kita tuh punya musuh Pak. Jadi kita hidup di dunia ini tidak hanya manusia saja. Allah ciptakan juga jin. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya kan? Allah tidaklah kami atau aku menciptakan jin dan manusia. Jadi ada dua makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Kita selaku manusia dan yang kedua adalah jin. Orang yang berbuat sihir itu pasti meminta bantuan kepada jin. Jin yang jahat dinamakan dengan setan. Sehingga dapat memberikan pengaruh pada hati. Memberikan pengaruh kepada hati. Orang yang tadinya saling mencintai bisa saling membenci. Orang yang tadinya tidak cinta sama sekali, nggak ada ketertarikan sama sekali, kok tiba-tiba bisa cinta mati. Itu sebabnya apa? Sihir. Sihir. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan setan. Bisa mempengaruhi pikiran juga. Bisa mempengaruhi pikiran. Maka sebagian sihir bisa menyebabkan seorang jadi gila. Mempengaruhi badan juga. Badan pengaruhi. Makanya ada orang yang terkena sihir kemudian dia lumpuh. Ada yang terkena sihir kemudian dia sakit perut. Terkena sihir kemudian dia merasakan nyeri seluruh badannya, gatal seluruh badannya bisa. Ya kan? Itu nyata. Atau kehidupan seorang terpengaruh dengan sihir tadi. Dan semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya izin itu adalah izin kauni, bukan izin syar'i.
Maksudnya apa Ustaz? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sesuatu kalau itu baik, seperti jenengan sholat, jenengan puasa, jenengan berbuat ketaatan, Allah mengizinkan. Tapi izinnya adalah izin syar'i. Allah cinta dengan perbuatan tersebut. Kalau sesuatu yang buruk, misalkan orang berbuat kejahatan, apakah Allah izinkan? Izinkan. Kalau tidak diizinkan nggak terjadi, Pak. Ini kan. Orang korupsi, Allah izinkan tidak? Izinkan. Tapi izinnya bukan izin syar'i. Kenapa? Allah melarang seperti itu. Tapi Allah izinkan sebagai izin kauni. Adanya iblis, ya kan? Adanya iblis yang menggoda anak Adam. Itu diizinkan oleh Allah, tapi izinnya adalah izin kauni. Maksudnya apa? Tidak ada hubungannya dengan cinta atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya terjadi saja. Walaupun Allah tidak suka. Dan sihir ini terjadi tidak dengan sendirinya. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan terjadi. Semua itu terjadi karena ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka para tukang sihir ini tidak dapat berbuat kemudaratan terhadap seorang pun melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lah, ayat ini kepada ibu sekalian menunjukkan bahwa sihir itu memang memiliki pengaruh yang nyata. Walaupun di sana ada orang-orang yang nggak percaya, Pak. Ada orang-orang yang tidak percaya. Wonten mboten, Pak? Jadi mboten ngertos Pak nggih. Nah, mboten ngertos. Alhamdulillah. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sihir itu nyata. Di antara yang nggak percaya itu Mu'tazilah. Yang di antara yang tidak percaya dengan adanya sihir, itu buat-buatan. Oh, itu sakit biasa. Bawa ke dokter sembuh itu. Ya kan? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kalau sihir itu ada dan nyata. Kalau itu ada izin dari Allah, maka kita harusnya juga mawas diri, membentengi diri dari sihir. Dengan apa? Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kencangkan tauhidnya, jauhi kemaksiatan, banyak-banyak berzikir ketika mau mengerjakan sesuatu. Mau tidur berzikir, pagi berzikir, sore juga berzikir dengan yang dikenal azkarus sobah wal masa, membaca zikir pagi dan zikir petang, baca ayat kursi setelah sholat, baca ayat kursi sebelum tidur, itu sebagai benteng seorang dari gangguan sihir. Contoh sihir yang banyak terjadi di masyarakat Pak. Di antaranya adalah sihir tafriq. Tafriq itu sihir pemisah. Sihir yang bertujuan untuk memisahkan hubungan suami istri. Ada orang ketiga misalkan masuk ingin merebut suami orang, ya kan. Dia pergi ke dukun minta untuk dipisahkan suami yang tadi dengan istrinya. Akhirnya yang tadinya saling mencintai tiba-tiba tidak saling mencintai, benci. Bisa mempengaruhi seperti ini. Keluarga dirusak, sahabat dirusak, atau rekan kerja dirusak hubungannya. Ini sihir tafrik. Bayangkan Pak, hubungan suami istri itu kan hubungan yang paling dekat. Bahkan kedekatan suami dengan istri itu melebihi kedekatan anak dengan orang tua. Tidak ada rahasia antara suami dengan istri. Itu pun masih bisa diganggu oleh syaitan. Masih bisa Pak diganggu oleh syaitan. Ini kan. Tiba-tiba benci pada pasangan. Nah, ini bahaya kalau kita kok merasa tiba-tiba benci terhadap pasangan. Atau ada orang yang tadinya suka berubah drastis langsung membenci pasangan. Curiga, itu biasanya ada permainan syaitan di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah yang ke-102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kebalikannya, sihir pengasih atau sihir mahabbah. Sihir yang menyerang hati
membuat seorang jatuh cinta atau suka sekali dengan seorang yang tadinya tidak dicintai. Bisa seperti itu, bisa. Ya, kan? Misalkan menggunakan pelet, Pak Nggih, bukan pelet lele, Pak Nggih, beda ya. Pelet. Ya kan, kalau di Jawa itu ada semisal jaran goyang, Pak Nggih. Oh, saya tahu juga dari lagu, Pak. Selebung-selebungan. Ada jaran goyang, ada semar mesem, ya kan, ada apa lagi, Pak? Jangan mungkin lebih tahu lah insya Allah, ya kan. Lebih tua, lebih ngerti lah insya Allah. Ada jaran goyang, ada semar mesem, dan seterusnya. Itu namanya sihir pengasihan. Targetnya siapa sih? Ya kan, ditandai. Nanti dia akan suka kepada orang tersebut. Supaya apa? Supaya suami cinta kepada istrinya. Ya kan? Itu juga tidak boleh. Atau istri biar cinta dengan suaminya. Ada sihir yang halal, Pak. Sihir yang halal itu dengan sihir Jepang. Pak, kasih Honda, kasih Toyota, insya Allah, apa? Istri tambah cinta kepada suami. Itu sihir yang halal seperti itu. Kalau sihir yang haram, ini pakai ajian-ajian atau mantra-mantra yang seperti ini, itu hukumnya haram. Yang keempat, sihir penyakit. Sihir penyakit, dan ini banyak buatan Pak terjadi di masyarakat, banyak. Ya, ada orang hasad kepada si A, hasad kepada kesuksesan orang lain. Akhirnya apa? Pergi ke dukun untuk membuat orang yang ditargetkan itu sakit. Ya kan? Sakit yang berkepanjangan kalau dideteksi, didiagnosis oleh kesehatan, tidak jelas sakitnya apa. Ya kan? Dan biasanya Pak, ini jin itu dompleng pada sakit yang sudah dimiliki oleh si inangnya tadi. Si A, dia mungkin sudah sakit rematik, kena sihir rematik yang tadinya misalkan levelnya hanya level 1, diserang oleh jin menjadi level 10 misalkan. Sakitnya luar biasa. Dia dompleng, dan kebiasaan jin itu punya kebiasaan seperti itu. Jinnya punya sakit apa? Asam urat. Ditambahin lagi oleh jin tersebut, kelemahan jenengan di asam urat jenengan ditambah lagi. Ini kalau kena sihir. Ya kan? Bahkan di bagian sihir penyakit ini ada sebagian orang yang disihir itu sampai mati. Ada sampai kejadian terkena sihir sampai mati. Baik. Dan ini mengerikan, Pak. Makanya nanti kita akan melihat hukuman tukang sihir itu bukan hukuman yang ringan, Pak, tapi hukuman yang keras, yaitu dibunuh dan tobatnya nggak diterima, Pak. Ini nanti akan kita bahas lagi, hukuman tukang sihir. Yang berikutnya ada sihir halusinasi. Nah, Pak, sihir halusinasi, dia tipuan mata. Membuat seorang melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa tidak seperti ini? Bisa. Makanya kita sering mendengar ada toko buka, orang lewat, ternyata kelihatannya tutup. Ya kan? Itu sedang tersihir penglihatan orang tersebut. Padahal buka. Ini ada. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu, Pak, kira-kira kisah apa, Pak, seperti ini? Monggo. Al-Quran wonten sihir yang model seperti ini, Pak. Ada yang napa wonten sing kertas? Kisahnya Nabi Musa alaihi salam, Pak, nggih. Ya kan? Baik, ketika Nabi Musa alaihi salam itu datang ke Firaun, memperlihatkan segala mukjizatnya, Pak, nggih. Ini tangan bisa nyala. Tangan dimasukkan ke dalam ketiak seperti ini, dikeluarkan langsung nyala putih. Nabi Musa alaihissalam bisa merubah tongkat menjadi ular. Kata Fir'aun dan bala tentaranya, ini sihir. Ini sihir. Ya, kan? Ini sihir. Lalu terjadi percakapan antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya baca dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'a as-saharatu fir'auna."
Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Jadi ketika mau melawan Nabi Musa alaihissalam, Firaun itu mengundang seluruh pakar sihir dari seluruh penjuru Mesir. Ketika mereka sudah datang, para tukang sihir ini, mereka mengatakan, wahai Firaun, apakah kami akan mendapatkan imbalan ketika kami menang? Nggak gratis, Pak. Tidak gratis. Memang tukang sihir itu melakukan sihirnya memang untuk cari duit, ya kan? Beda dengan Nabi Musa alaihissalam, dakwah nggak minta duit, Pak. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam dakwah tidak minta duit. Tapi kalau tukang sihir, kalau menang dapat apa? Ya kan? Kalau na'am, Fir'aun mengatakan iya, kalian dapat imbalan. Wa innakum laminal muqarrabin, dan kalian termasuk orang-orang yang dekat dengan penguasa. Dapat imbalan iya, plus dapat kedudukan dekat dengan penguasa. Bapak Ibu sekalian, dekat dengan penguasa itu nikmat bukan, Pak? Nikmat bukan, Mas? Nikmat. Dekat dengan penguasa. Ya kan? Dapat hak-hak yang susah didapat untuk bagi orang-orang awam seperti kita. Dekat dengan presiden, dekat dengan menteri, wah itu luar biasa, Pak. Luar biasa bagi yang tahu. Itu engkau selain dapat hadiah, kalian juga akan mendapatkan posisi yang dekat dengan Fir'aun. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Wahai Musa, setelah keduanya bertemu, Nabi Musa bertemu dengan tukang sihir itu, wahai Musa, yang melempar siapa dulu? Engkau atau kami? Qala alqu. Musa mengatakan, kalian dulu yang lempar. Falamma alqau saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim. Ketika tukang sihir itu melempar tali-talinya, mereka menyihir mata-mata manusia. Menyihir mata-mata manusia, tersihir semuanya. Wastarhabuhum, dan membuat mereka takut. Waja'u bi sihrin azim. Mereka tukang sihirnya Fir'aun ini datang membawa sihir yang besar. Dan semua mata hadirin yang hadir di situ, Pak, tersihir semuanya. Melihat tali-tali yang dilemparkan tadi berubah menjadi ular. Ini sihir halusinasi. Fa'auhayna ila Musa an alqi 'asak. Maka kami wahyukan kepada Musa untuk melempar tongkat. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba ketika sudah dilempar berubah menjadi ular, ular itu langsung memakan apa yang sudah dikerjakan oleh tukang sihir tadi. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kebenaran menang dan apa yang dikerjakan oleh tukang sihir itu batal semuanya, hancur semuanya. Fahulibu hunalika wa qalabu sahirin. Mereka kalah dan mereka menjadi kerdil, menjadi kecil. Cemen dipanggil tukang sihirnya. Tapi tukang sihir itu beriman, Pak, akhirnya. Karena apa? Mereka tahu, oh, ini bukan sihir, ini nyata. Ya kan? Fa'ulqiya saharatu sajidin. Akhirnya apa? Tukang sihir itu sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kemudian mereka dibunuh semuanya oleh Fir'aun. Jadi tukang sihir ini, Pak, termasuk kemukjizatan Nabi Musa alaihi salam, bagaimana Allah merubah hati yang tadinya paginya itu kufur sekufur-kufurnya, sore sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Kenapa? Dibunuh oleh Fir'aun. Intinya, Pak, dalam kisah ini tukang sihirnya Fir'aun ini menyihir seluruh mata hadirin sehingga melihat tali itu berubah menjadi ular. Sampai Nabi Musa pun tersihir matanya, Pak. Sehingga Nabi Musa alaihissalam sempat mundur, sempat takut. Ya kan? Sempat apa, Pak? Takut. Ya kan? Baik. Nah, ini sihir takhyil, ada halusinasi. Ya kan? Nah, pada zaman sekarang sihir ini seringkali tidak lagi dikenal dengan nama sihir. Kalau menggunakan nama sihir pasti orang-orang lari, ya kan? Muncul dengan berbagai macam istilah. Ada pelet, ada pengasihan, ada susuk, ada santet, guna-guna, buka aura, Pak, gitu. Ada penglaris kah, penarik rezeki,
penangkal bala, atau jimat keselamatan lain. Semua intinya sih sihir dan kerjasama dengan jin. Baik. Imam Dahabi mengatakan di sini, Pak. Li'anna sahira la budda wa an yakfura. Mengapa sihir termasuk dosa besar? Karena seorang penyihir itu pasti dia kafir. Pasti dia kafir. Tidak mungkin bisa melakukan perbuatan sihir sebelum dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ini perkataannya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tentu yang dimaksud sihir di sini adalah sihir yang menggunakan bantuan setan atau jin. Karena di sana seperti pembagian yang Imam Syafi'i rahimahullahu taala membagi sihir menjadi dua. Ada yang menggunakan bantuan jin dan setan, ada yang dengan kelihayan tangan, dengan trik-trik, dengan latihan dia bisa cepat tangannya, ya kan, dengan kemampuan tangannya bergerak atau menggunakan bahan-bahan tertentu. Tiba-tiba tangannya bisa muncul asapnya, padahal di sini sudah ada bahannya, digerak-gerakkan muncul asapnya. Itu tidak masuk pembahasan ini. Tapi yang dimaksud Imam Dahabi, penyihir itu kafir adalah penyihir yang menggunakan jin sebagai pembantunya. Ya kan? Adapun seperti sulap Pak nggih. Sesep, metu napane duwite, padahal wis ana duwite. Ya kan? Kalau bisa beneran nggak ada atraksi sulap, wis sugih dikit Pak nggih. Itu hanya trik saja. Itu tidak masuk ke dalam kekafiran. Tidak masuk ke dalam kekafiran. Tapi kalau sulapnya sudah ekstrim, Pak. Contohnya apa? Misalkan dalam topi. Saya peci ini Pak nggih. Tak gini kan keluar kelinci, keluar manuk akeh banget. Kalau pas ini nggak ada apanya. Ini bisa masuk sihir yang kafir. Apa? Bantuan dari syaitan atau jin. Ya kan? Loh, Ustaz, apakah jin bisa memindahkan burung dari sini ke sana? Ya bisa. Istananya Ratu Bilqis saja bisa dipindahkan dalam sekejap mata, sebelum mata berkedip bisa berpindah, apalagi hanya burung. Ya kan? Bisa sekali, Pak. Jadi antara jin itu ada yang memiliki kemampuan yang luar biasa, jauh di atas kemampuannya manusia. Ada tipe sulap yang misalkan kepala dipenggal, nanti nyambung lagi. Kepala dipenggal, dia enggak mati. Kalau itu benar dipenggal, bukan trik, bukan tipuan, itu masuk ke kafiran. Pasti dia menggunakan tipu muslihat jin. Ya kan? Pasti. Ya kan? Dan setan, Bapak dan Ibu sekalian, setan atau jin itu tidak mungkin, ini lagi di garis bawahi, tidak mungkin melayani manusia, menjadi khodimnya. Wah, kemarin kan sering jin khodam Pak. Tidak mungkin melayani manusia, melainkan manusianya itu harus kufur terlebih dahulu. Tidak mungkin. Oleh karenanya, syarat orang untuk bisa menyihir itu aneh-aneh, Pak. Syarat orang untuk bisa menjadi tukang sihir atau tukang yang dekat dengan jin itu aneh. Misalkan harus nyembelih ini dan itu, nyembelih petik. Nyembelih petik ini harus ada ketentuannya. Oh, ayamnya harus ireng kabeh, nggak boleh ada putihnya, kecuali matanya, Pak. Ya kan. Dan telurnya. Nyembelih kambing itu pun harus yang kendit. Mas Andi tahu kendit nggak, Mas? Nggak tahu ya. Kambing hitam yang perutnya itu melingkar warna putih. Nah, itu namanya kambing wedhus kendit ya, Pak. Ada yang lebih ekstrim lagi. Harus mengencingi Al-Quran. Ya kan, harus mengencingi Al-Quran. Dia harus menjadikan Al-Quran sebagai alas sandalnya. Ya kan? Sebutkan di kitab ulama, Pak. Berwudu. Syaratnya apa? Berwudu dengan air kencing. Ya kan? Sholat dalam keadaan junub. Sholat dalam keadaan junub. Sebagai bentuk mengecek syariat sholat yang paling agung. Ya kan? Memakan hal-hal yang menjijikkan.
Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan hal yang thayyib, halalan thayyiban. Kalau syaitan kebalikannya, memerintahkan kita atau memerintahkan hambanya, memerintahkan budaknya untuk makan hal-hal yang buruk. Ada yang disuruh minum darah. Bahkan ada, saya pernah dengar itu, sebuah ilmu, sarannya apa? Kalau ada bayi baru meninggal, dikubur, dibongkar, digigit lidahnya. Naudzubillah. Pokoknya hal-hal yang menjijikkan, Pak, di luar akal sehat. Itulah iblis. Itulah iblis, Pak. Dan syaitan. Agar dia mau melayani manusia, manusia ini harus memberi sesuatu dulu kepada dia. Nah, fungsinya itu apa? Semua ini yang tadi saya sebutkan. Fungsinya itu apa, Pak? Fungsinya adalah untuk menunjukkan loyalitas si manusia tadi kepada jin. Ini jani benar atau tidak sih keinginannya? Cinta atau tidak sih? Jadi paham loyalitas betul, Pak? Iya kan? Pegawai ini loyalitas enggak kepada lembaganya. Kalau loyal mau disuruh apa saja mau, iya kan? Nah, begitu pula manusia yang sangat loyal dengan jin, dengan syaitan, karena ingin dibantu, dia disuruh apa saja mau. Iya kan? Mau. Atau kalau tidak, seorang diminta untuk baca Al-Quran tapi dengan cara yang bid'ah. Dengan cara yang bid'ah. Misalkan harus membaca surat ini 1000 kali atau 1111 111. Karena ada, saya pernah dengar, Pak, syarat untuk mendapatkan sebuah ilmu itu pertama dia harus puasa 3 hari, dimulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ketika buka puasa, nanti dia nggak boleh buka puasa dengan sesuatu yang bernyawa, harus dengan tumbuhan tok, nggak boleh pakai telur, nggak boleh pakai ikan, daging nggak boleh. Kemudian dia baca surat Al-Jin. Surat Al-Jin yang ada di juz keberapa? 29. Qul uhiya ilayya, ya kan? Sebanyak 333 kali. Ya kan? Ini yang menentukan semua adalah mereka. Nah, setelah itu dilakukan, nanti akan datang seorang laki-laki yang pendek, yang bertangan panjang. Bertangan panjang. Jangan melakukan, Pak, ampun, ini cuma informasi saja. Yang nanti akan disuruh apapun dia mau untuk melakukan sihir-sihir yang dia mau, ya kan? Membaca Al-Quran dengan cara yang terbalik misalkan, ya kan? Ini membaca Al-Quran dengan cara-cara yang bid'ah. Membaca ayat kursi berapa kali? 5.000 kali. Membaca Al-Fatihah berapa kali? 100 kali, satu nafas mati, Pak. Ini semua adalah tipu daya iblis. Atau yang lebih halus lagi, diminta untuk jaga sholat 5 waktu misalkan. Menjaga sholat 5 waktu. Atau kamu setiap malam harus tahajud. Akhirnya apa, Pak? Niat sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena apa, Pak? Ingin mendapatkan layanan dari jin untuk berbuat sihir. Iya kan? Dan ini adalah talbisnya iblis. Intinya, Pak, seperti ini. Semakin kufur, semakin kafir, semakin perbuatannya bejat, maka kemampuan si penyihir ini akan semakin kuat. Semakin dia kufur, semakin dia menuruti keinginan jin untuk menyihir orang, maka semakin kuat kekuatan si penyihir tadi. Baik. Dan tujuan utama dari syaitan ini dalam kasus yang tadi, Pak, adalah menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Tujuan utamanya, Pak, agar manusia jatuh dalam kesyirikan. Kalau sudah jatuh, selesai tugasnya jin, selesai tugasnya syaitan, selesai. Maksudnya selesai gimana, Pak? Sudah tidak ada dosa yang lebih besar lagi dibandingkan kesyirikan. Orang kalau sudah berbuat kesyirikan,
dan mati, sudah itu pasti akan menjadi temannya iblis, menjadi temannya syaitan kelak di neraka jahanam. Ya kan? Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan itu Allah akan mengharamkan surga untuknya dan tempat kembali neraka. Di ayat yang lain mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia, iblis itu, syaitan dan bala tentaranya itu menyeru, mengajak kepada golongannya agar bersama-sama menjadi penduduk neraka sa'ir. Ya kan? Nah, tujuannya syaitan itu agar manusia itu tersesat sejauh-jauhnya, dan yang paling jauh adalah perbuatan kesyirikan. Barang siapa yang berbuat kesyirikan faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia sudah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya kan? Selesai. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Harut dan Marut, Pak, ya. Tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat yang diturunkan di kota Babil. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Mereka berdua adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Babil sebagai fitnah, sebagai ujian bagi penduduk Babilonia. Allah mengatakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Harut dan Marut, dua orang malaikat ini, hanyalah fitnah, hanyalah ujian untuk kalian, maka janganlah engkau kafir. Maksudnya janganlah engkau mempelajari ilmu sihir, nanti kamu jadi kafir. Lalu saya bacakan artinya aja, Pak, biar cepat. Lalu mereka mempelajari dari keduanya sesuatu, yaitu ilmu sihir, yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Padahal mereka tidak dapat mencelakakan siapapun dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi ilmu sihir itu sebenarnya membahayakan saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa saja yang memilih sihir itu, mengerjakan sihir, mempelajari sihir, niscaya ia tidak akan memperoleh bagian sedikit pun di akhirat. Siapa yang belajar sihir, melakukan sihir, maka dia tidak memperoleh bagian sedikit pun di akhirat. Artinya tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun di akhirat. Nah, ayat ini, Pak, ayat ini adalah ayat yang menyatakan bahwasanya penyihir itu kafir. Yang menyantet orang itu kafir. Yang menenung orang juga kafir. Walaupun dia berkedok ustad. Uskun. Nama Pak Uskun itu ustad plus dukun, ya kan? Uskun. Kafirnya dari mana? Monggo. Sudah dengar suara adzan, Pak? Sudah adzan, Pak? Baik. Saya jelaskan sedikit lagi, Pak, insyaallah. Kita melihat dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Monggo diperhatikan, kalau ada mushaf silahkan dilihat. Kita ingin melihat sisi kekafiran dari penyihir-penyihir dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka penduduk Babilonia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Allah menjelaskan bahwa para penyihir mengikuti ajaran yang dibawa oleh setan. Dan ini bukan ajarannya Nabi Sulaiman, karena mereka mengira bahwasanya Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan
angin, kemudian menguasai jin. Oh ini sihir, bukan, itu bukan sihir sama sekali. Nabi Sulaiman alaihissalam itu tidak ada transaksi antara Nabi Sulaiman dengan jin, tidak ada sama sekali. Murni jin itu dibuat bisa melayani Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada transaksi sama sekali. Beda dengan orang. Orang biasa dibantu oleh jin itu sudah pasti ada transaksinya. Ya kan? Nih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinnas sayatina kafaru." Nabi Sulaiman itu enggak kafir. Yang kafir adalah para setan-setan. Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir adalah setan. Karena setan-setan, karena mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh setan, mengikuti ajaran setan, mereka kafir seperti kafirnya setan. Allahu ta'ala. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sebentar Pak, insya Allah. Intinya ayat tadi sudah menyatakan bahwasanya seorang penyihir itu kafir, keluar dari agama Islam. Tidak usah berpanjang lebar. Intinya itu Pak, saya kasih konklusi ke jenengan. Baik. Kemudian Al-Imam Bahari mengatakan di sini Pak, seperti ini. Wa fanara khalqan katsiran. Kami melihat banyak orang minabdulal, dari orang-orang yang sudah tersesat, yadkhuluna fi sihri, mereka berbuat sihir, mempelajari ilmu sihir atau berbuat sihir.
wa yadhunnunahu haraman faqat. Mereka menyangka bahwa perbuatan itu hanya haram saja. Wa ma yash'uruna annahu al-kufru. Mereka tidak merasa bahwasanya perbuatan tadi itu adalah kekufuran. Ini Pak, kalau itu terjadi di zaman Imam Zahabi, apalagi sekarang ini, ya seperti mencuri. Kalau mencuri, orang tidak kafir. Korupsi, orang tidak kafir. Tapi kalau sudah berbuat sihir, dia keluar dari agama Islam, Pak. Dia keluar dari agama Islam, dia berbuat kesyirikan. Dan akhirnya kalau tidak taubat, dia akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Dan termasuk talbis iblis. Talbis iblis itu apa? Tipuan yang sangat halus dari iblis itu apa? Ketika buku-buku yang mempelajari ilmu sihir itu berbahasa Arab. Ada bukunya. Dengan membaca ayat-ayat tertentu. Dengan jumlah tertentu atau dengan cara tertentu. Sehingga mengesankan bahwa ini adalah ajaran Islam. Ini adalah peninggalannya para wali. Ini adalah peninggalannya para ulama zaman dahulu. Dikesankan seperti itu. Kemudian memberikan nama dengan nama, ini bukan sihir, ini karomah. Ini adalah ilmu kasyaf. Dan semisalnya, padahal itu semua adalah sihir. Itulah tipuan jin, tipuan iblis. Agar menyederhanakan ilmu sihir sehingga tidak terlihat mengerikan. Padahal itu ya sama-sama sihirnya. Ya kan? Alhamdulillah kalau kita semua tahu yang seperti ini, dan kalau seandainya ada teman kita atau saudara kita terjatuh dalam hal seperti ini, monggo diingatkan dengan keras bahwa itu tidak hanya haram saja, itu adalah perbuatan kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena terbatasnya waktu, sebetulnya masih ada beberapa bahasan. Insya Allah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan, monggo Pak. Enggak, monggo Mas. Bismillah. Apa? Saya bukan praktisi Pak. Buhul itu bermacam-macam. Intinya sesuatu yang diikat. Buhul sesuatu yang diikat. Misalkan orang mau, yang pernah saya lihat adalah orang yang menyihir seorang jadi lumpuh. Ada buhul yang diikat berupa ceker ayam diikat dengan sesuatu. Ya kan? Wallahualam, saya tidak begitu memahami ilmu yang seperti itu karena bukan praktisi. Tanyakan kepada praktisi ruqyah yang tiap hari mengurusi ruqyah. Kita hanya membahas masalah sihir, bukan ruqyah Pak. Wallahualam bishawab. Nabi SAW pernah disihir. Buhulnya ada, ditemukan di dasar sumur, ya kan? Di dasar sumur, ya kan? Sihir itu bisa lepas 100% kalau buhulnya itu dilepas. Kalau belum dilepas biasanya susah sembuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Jazakallahu khairan atas kehadiran jenengan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari keburukan mereka Pak, keburukan jin, setan, baik setan manusia ataupun setan jin. Wallahu taala bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.